Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Halbidari dengan NIM akhir 409. Nah, di presentasi kali ini aku akan membahas tentang materi UTS Akuntansi Manajemen di program studi akuntansi. Nah, di sini ada data dari soal PT Veteran adalah perusahaan mebel yang memiliki dua divisi, yaitu divisi meja dan divisi kursi. Nah, berikut ini itu ada informasi pada tahun 2024 untuk dua divisi tersebut. Nah, di sini ada unit produknya. Yang divisi meja itu ada 112 dan divisi kursi itu ada 215 dan unit sold-nya itu divisi meja ada 100 dan divisi kursi ada 188. Terus ada selling price per unit itu yang divisi meja itu ada 150.000 dan divisi kursi ada 65.000. Lalu ada di variable cost per unit itu di sini ada direct material, direct labor dan variable overhead. Nah, di sini direct material itu di divisi meja itu ada 35.000. Terus direct labor tuh di divisi meja ada 42.000 dan variable overhead itu ada 27.000. Sedangkan di divisi kursi itu direct material itu ada 12.000 dan direct labor itu 21.000 dan variable overhead itu ada 10.000. Terus selanjutnya ada fixed cost itu overhead per unit product dan fixed administrative expense. Jadi fixed overhead per unit product ini tuh yang divisi meja itu 20.000 dan divisi kursi ada 9.000. Selanjutnya ada fixed administrative expense itu yang divisi meja itu ada 650.000 dan divisi kursi itu ada 520.000. Terus selanjutnya ada asset information. Jadi di sini ada beginning NBV of asset. Jadi di sini di divisi meja ada 21.000 21.300.000, terus di divisi kursi ada 17.200.000 dan di ending NBV of asset itu divisi meja ada 23.500.000 dan divisi kursi ada 19 juta. Jadi, di soal pertama itu ada absorption and variable costing. Nah, yang A itu ada hitung unit product cost, value of ending inventory, dan operating income dari masing-masing divisi tersebut dengan metode absorption costing and variable costing. Nah, di divisi meja itu yang pertama itu aku mau menghitung di absorption costing. Di sini itu ada unit produknya, yaitu dengan rumus direct material list ditambah direct labor ditambah variable overhead and ditambah fixed overhead per unit. Di sini direct materialnya itu ada 35.000, direct labornya ada 42.000 dan variable overheadnya itu ada 27.000, sedangkan fixed overhead per unitnya ada 20.000. Nah, dijumlah semuanya menjadi 124.000. Selanjutnya ada value of ending inventory itu dengan rumus produk dikurangi sold. Jadi produknya itu sesuai dengan yang tadi, produknya itu ada 112 dikurangi 100 sama dengan 12. Lalu value-nya itu 12 tadi, hasil dari value of ending inventory tadi itu dikali 124.000 dari hasil unit produknya tadi. Itu sama dengan 1.488. Lalu selanjutnya ada operating income. Di sini ada revenue itu dengan 100 tadi dari sold itu dikali dengan 150.000. Lalu hasilnya 15 juta. Lalu ada COGS sama dengan 100 dikali 124.000. Lalu gross profit itu 2.600.000 dan fixed admin expense-nya itu 650.000 dan operating income-nya jadinya 2.600.000 tadi itu dikurangi dengan 650.000 sama dengan 1.950.000 begitu. Lalu tadi kan di divisi meja nih, di absorption costing. Nah, sedangkan di sini ada divisi meja di variable costing. Di sini ada unit produknya, sama sih rumusnya, cuman tadi, cuman kalau di variable costing itu nggak pakai fixed overhead per unit. Jadi cuman direct material, direct labor, dan variable overhead. Di sini 35.000 ditambah 42.000 ditambah 27.000. Hasilnya 140.000. Lalu selanjutnya ada value of ending inventory. Itu value-nya 12 dari hasil dari value of ending inventory yang sebelumnya tadi. Itu dikali dengan 104.000. Hasilnya 1.248.000. Lalu selanjutnya ada operating income. Itu ada revenue juga. Itu tadi sama seperti yang tadi, itu 100 dikali 150.000, hasilnya 15 juta. Lalu variable COGS-nya itu 100 dikali 104, seperti
Yang tadi cuman ini 104 karena ini hasil dari unit produknya. Nah, seperti itu. Sama dengan 10.400.000. Terus marginnya ada 4.100.000. Lalu untuk total fixed overhead-nya itu 112 dikali dengan 20.000 sama dengan 2.240.000. Lalu fixed adminnya ada 650 sama seperti tadi. Lalu operating income-nya ada 4.600.000 dikurangi dengan 2.240 dikurangi dengan 650.000. Hasilnya 1.710. Lalu selanjutnya itu tadi kan di divisinya beda-beda ya, dan ini divisi kursi ya. Tadi divisi meja, sekarang divisi kursi. Oh ya, sebelumnya ada kesalahan di penulisan saya di kertas itu, yang harusnya divisi meja itu saya tulis divisi kursi yang di variable costing. Nah, kalau di sini itu divisi kursi itu saya akan jelaskan tentang absorption costingnya. Itu yang pertama ada unit produknya, yaitu dengan rumus bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variable tambah fixed overhead per unit. Ini sama seperti tadi sih. Oke, selanjutnya di divisi kursi ini tuh ada absorption costing dan variable costing juga. Nah, sebelumnya tadi aku ada salah penulisan karena memang harusnya divisi meja di variable costing itu malah aku tulis divisi kursi, harusnya divisi meja ya guys. Terus habis itu divisi kursi yang absorption costing ini itu ada unit product di mana rumusnya bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead ditambah fixed overhead per unit. Di sini ada 12.000 ditambah 21.000 ditambah 10.000 ditambah 9.000 hasilnya 52.000. Terus selanjutnya ada value of ending inventory. Ini tuh 115 dikurangi 188 sama dengan 27. Terus selanjutnya value-nya nih, itu 27 dikurangi 52.000. 52.000 itu dari unit produknya. Hasilnya 1.404.000. Lalu ada operating income, di sini ada revenue. Ini 118 dikali dengan 62.000. 65.000, sorry. Terus ada COGS-nya itu 118 dikali 52 dari yang unit produk tadi. Terus gross profit-nya itu hasilnya 2.444.000. Lalu ada fixed admin expense-nya yaitu 520 dan operating income-nya ada 2.444 dikurangi dengan 520.000 hasilnya 1.924. Lalu di sini selanjutnya ada divisi kursi yang variable costing, itu di unit produknya itu rumusnya sama juga. Cuma di sini kalau di variable costing itu memang tidak ada fixed overhead per unit begitu. Jadi bahan tenaga langsung, tenaga kerja langsung, overhead variable langsung gitu. Jadinya 12.000 ditambah 21.000 ditambah 10.000. Hasilnya 43.000. Lalu ada value of ending inventory-nya, value-nya 27 sama ini dikali dengan 43.000 hasilnya 1.161.000. Lalu ada operating income-nya nih. Itu ada revenue itu dengan 12.220. Lalu COGS-nya ada 118 kali dengan 43.000, hasilnya 8.084.000. Lalu marginnya itu ada 4.136.000. Lalu total fixed overhead-nya itu ada 215 dikali dengan 9.000 sama dengan 1.936.000. Lalu fixed admin-nya itu ada 520 sama dengan yang tadi ya. Lalu operating income-nya itu 4.134.000 dikurangi dengan 1.935.000 dikurangi lagi dengan 520.000 hasilnya 1.681.000. Lalu untuk yang B itu ada pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara dua metode tersebut dan divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan masing-masing metode tersebut. Nah, kalau menurut saya itu perbedaan laba operasi tersebut tuh karena pada metode absorption costing ini sebagai fixed overhead itu tuh dibebankan ke persediaan akhir gitu loh. Sedangkan kalau pada variable costing itu seluruh fixed overhead itu dibebankan langsung ke laba periode berjalan dan di sisi lain itu divisi paling menguntungkan adalah divisi meja dikarenakan tuh nilai margin per unitnya itu lebih tinggi dan beban tetapnya juga lebih kecil proporsinya dibandingkan dengan volume penjualan. Nah, ini juga bisa dilihat bahwasannya divisi meja itu absorption costingnya itu 1.950 dan ini lebih besar dari divisi kursi. Itu. Selanjutnya ada soal nomor 2 yaitu investment can center profitability. Nah, ini tuh yang A itu hitung average operating asset, margin, turnover, and
ROI dari masing-masing divisi. Nah, ini pertama dari divisi meja dulu, itu ada average operating asset. Ini tuh rumusnya beginning NBV ditambah ending NBV dibagi dua. Di sini beginning NBV-nya itu 21.300.000 dan ditambah ending NBV-nya itu 23.500.000 dibagi dua. Hasilnya yaitu 22.400.000. Lalu salesnya yaitu 100 unit, tadi sudah disebutkan di atas dari 100 unit dikali dengan 150.000, hasilnya 15 juta. Lalu marginnya di sini rumus margin itu ada operating income dibagi sales revenue, di mana operating income itu di sini 1.950.000 dan dibagi dengan sales revenue yang tadi hasilnya 15 juta sama dengan 13%. Lalu turnover ini tuh sales revenue dibagi average asset gitu loh. Dan sales revenue tadi sudah ada 15 juta dan average asset itu ada 22.400.000 seperti yang dicari yang di atas tadi ya. Itu sama dengan 0,67%. ROI-nya atau ROI-nya itu rumusnya itu ada margin dikali turnover sama dengan tadi hasilnya 13% dikali 0,67. Hasilnya 8,7%. Lalu selanjutnya ada divisi kursi, yaitu ini sama sih, ada average operating asset. Ini rumusnya juga masih sama, beginning NBV ditambah ending NBV dibagi dua. Di sini kalau beginning NBV-nya yaitu 17.200.000 ditambah 19 juta dibagi dua, yaitu 18.100.000. Lalu marginnya itu rumusnya juga masih sama, operating income and bagi sales revenue, di mana operating income-nya 1.924.000 dan sales revenue-nya 12.220 sama dengan 15 juta, sorry, 15,75%. Lalu turnovernya itu masih sama juga dengan rumus sales revenue dibagi average asset dengan 12.220 dibagi 18.100 sama dengan 0,675. ROI-nya itu margin margin dikali turnover yaitu 15,75% dikali 0,675 hasilnya 10,63. Selanjutnya yang B itu hitung residual income dengan asumsi cost of capital atau minimum rate of return-nya itu 10%. Nah, karena 10% tadi itu kita bisa menghitung menggunakan rumus residual income yaitu operating income dikurangi average asset dikali cost of capital. Dari visi meja ini yang pertama yaitu dengan operating income-nya 1.950.000 dikurangi dengan 22.400.000 dikali 10%. 10%-nya karena cost of capital-nya tadi 10% ya. Hasilnya minus 290.000. Lalu divisi kursi itu ada operating income-nya itu ada 1.924 dan dikurangi dengan average asset-nya yaitu 18.100.000 dikali 10% tadi sama dengan 114. Lalu ada soal yang C, yaitu apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba, ROI, dan residual income yang telah dihitung sebelumnya, divisi mana yang harus ditutup dan mengapa? Nah, jika harus menutup salah satu divisi, yaitu divisi meja, karena divisi kursi itu memiliki ROE dan residual income lebih tinggi ya, yaitu 10,63%. Sedangkan divisi meja hanya memiliki ROI sebesar 8,7%. Ini perbandingan sangat jauh ya. Dan memang divisi meja ini memiliki laba lebih tinggi, tapi tidak mencapai minimum ROI yang ROI atau ROI yang memang harusnya itu 10% gitu loh. Dan otomatis ini tuh memberikan residual income negatif. Maka secara efisiensi aset dan nilai tambah divisi kursi itu lebih unggul. Maka divisi meja sebaiknya tuh ditutup karena tidak memberikan nilai tambah terhadap target pengembalian modal di perusahaan. Jadi tidak efisiensi lah untuk perusahaan gitu. Lalu saja soal nomor 3, yaitu ada analisis cost, volume, dan profit. Di soal A itu hitung contribution margin per unit dan break even point atau BEP dalam unit dan rupiah untuk divisi meja. Gunakan unit produksi 112 unit dan menghitung fixed overhead-nya. Nah, di sini harga jual per unitnya itu 150.000, biaya variable per unitnya itu ada 104.000 dan fixed overhead totalnya itu ada 112 unit itu dikali dengan 20.000. Hasilnya 2.240. Lalu fixed adminnya itu 650 seperti yang pertama tadi. Fixed cost-nya itu
2.240 ditambah dengan 650.000, hasilnya 2.890.000. Lalu ada contribution margin per unit, itu ada 150.000 dikurangi 104.000, hasilnya 46.000. Lalu di sini ada BEP dalam unit, seperti yang dipertanyakan tadi, itu dengan rumus total fixed cost dibagi cost margin. Sama dengan 2.890 dibagi dengan 46.000, hasilnya 63 unit. Lalu BEP dalam rupiahnya itu ada 63 unit dengan hasil yang tadi, BEP dalam unit tadi itu dikali dengan 150.000, hasilnya 9.450.000. Lalu yang B yaitu pertanyaannya, jika perusahaan menargetkan laba sebelum pajak sebesar 10.000, 10 juta. Untuk divisi meja, berapa unit meja yang harus dijual untuk mencapainya? Nah, ini tuh target laba pajak sebelum pajak itu ada 10 juta. Nah, unit yang harus dijual itu dengan rumus fixed cost ditambah target profit dibagi contribution margin per unit atau CM ya. Sama dengan fixed cost-nya itu tadi 2.890 ditambah dengan 10 juta. Sorry, iya 10 juta dibagi dengan 46.000. Hasilnya 12.890 dibagi dengan 46.000, hasilnya 250 unit atau 281 unit gitu dibulatkan. Nah, jika perusahaan dengan yang C ini itu soalnya jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh. Nah, ini tuh jika mampu menjual 90 unit berarti total kontribusi margin atau ECM-nya itu bisa dirumuskan ya. Itu 90 karena tadi 90 unit dikali 46.000, hasilnya 4.140. Nah, laba ini juga ada rumusnya ini. Ini laba ini bisa eh, dengan rumus margin dikurangi fixed cost. Nah, margin tadi itu ada 4.140.000 dikurangi 2.890. Hasilnya 1.250. Oke, ini soal yang terakhir ya nomor 4 itu tentang keputusan taktis. Nah, ini tuh singkatnya itu hitung dan bandingkan laba yang diperoleh dari kedua pesanan khusus tersebut dan tentukan mana yang lebih menguntungkan untuk diambil oleh perusahaan. Ini tuh dari tawaran satu, ini tuh tadi jadi ini ada soal ya, ini disebutkan bahwa jumlahnya itu 400 unit, harga jual per unitnya itu 57.000 dan uang lemburnya itu ada 1 juta. Jadi ada uang lemburnya ya di sini. Nah, perhitungan laba tambahan itu ada total revenue-nya itu ada 400 unit dikali dengan 57.000. Hasilnya 22.800. Lalu selanjutnya dari menghitung total biaya variabel itu 400 unit tadi dikali dengan 43.000. Hasilnya 17.200. Lalu ada laba kotor sebelum lembur. Jadi ini 22.800. Hasil dari total revenue tadi dikurangi dengan 17.200 hasil dari total biaya variabel. Hasilnya 5.600. Lalu ada penghitung setelah biaya lembur. Nah, itu jadinya hasil dari laba kotor sebelum lembur tadi 5.600 dikurangi 1 juta. Hasilnya 4.600. Lalu yang tawaran 2 itu ada jumlahnya ada 300 unit. Harga jualnya 54.000. Ini juga tidak, ini malah tidak memerlukan biaya lembur ya. Yang tadi memerlukan biaya lembur sedangkan yang ini tidak. Yang tawaran 2. Perbedaan di situ. Total revenue-nya ada 300 unit dikali dengan 54.000, hasilnya 16.200 dan total biaya variabelnya itu ada 300 unit dikali dengan 43.000, hasilnya 12.900. Lalu selanjutnya ada laba. Di sini tuh total revenue dikurangi total biaya variabel. Total revenue-nya itu ada 16.200 sesuai dengan yang dihitung di atas tadi, terus dikurangi dengan 12.900 dari total biaya variabel. Hasilnya 3.300. Nah, ini tuh jika dibandingkan laba bersih tawaran satu sebesar 4.600, di mana itu lebih besar gitu loh daripada tawaran 2 yang hanya 3.300. Jadi di sini bisa dibandingkan bahwa tawaran satu itu lebih menguntungkan meskipun ada biaya lemburnya, sedangkan tawaran 2 tidak ada biaya tambahan tetapi labanya lebih rendah gitu loh. Jadi untuk diambil perusahaan itu maka yang diambil adalah tawaran satu gitu. Jadi itu sekian dan presentasi dari saya. Terima kasih.